Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya anak-anak soleh untuk belajar hari ini? Mari kita lanjut untuk pembelajaran 4 subtema 2 tema 4. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Mari kita pelajari bersama untuk pembelajaran 4, yaitu muatan bahasa Indonesia, menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Muatan PKN, menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik dari Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan nasional di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Setelah kalian membaca teks tentang globalisasi, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut di buku tematik kalian ya. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad. Cerita pada pembelajaran 2, ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga di sekitarnya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak soleh, kalian bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran sebelumnya. Nomor 1, apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar?
Kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. Dampak yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia, Mang Samad dapat mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. Sikap berbagi apa yang bisa dicontoh dari Mang Samad? Sikap yang bisa kita contoh dari Mang Samad adalah memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Potensi yang terus diasah dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah akan mengantarkan seseorang ke gerbang kesuksesan. Kesuksesan tersebut diwujudkan pada keberhasilan di bidang perekonomian. Keberhasilan suatu usaha ekonomi memberikan manfaat bagi orang banyak. Selain terhadap pemiliknya, keberhasilan usaha ekonomi tersebut juga membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat pun dikatakan sejahtera. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Baik anak-anak soleh, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.